Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Santosa dari TO5B NRP 036. Di sini saya akan menjelaskan keamanan dari jaringan 5G untuk pembelajaran secara daring. Jaringan seluler generasi kelima atau 5G yang kita sebut mengantarkan peluang baru untuk kemajuan teknologi dan inovasi, yaitu berkembangnya Internet of Things yang diharapkan tumbuh dengan jaringan 5G. Namun kerentanan mereka juga akan dipertanyakan lagi. Sebagai contoh paper yang sudah saya cari mengenai pemanfaatan jaringan 5G untuk bidang menunjang, yaitu mendukung pembelajaran daring. Dunia ini sudah mengalami perubahan yang cukup drastis, yaitu mengenai kehidupan sosial yang dibatasi, yang akan mengaruhi berbagai sektor, terutama sektor pendidikan juga. Berdasarkan data dari WHO secara global hingga 2 Desember, jumlah negara yang terinfeksi sebanyak 220 negara dengan total terkonfirmasi sebanyak 63 juta untuk tahun 2021. Maka diharapkan teknologi 5G ini bisa mendukung kemajuan dari pembelajaran daring yang akan memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran. Ya, pembelajaran daring harus didukung dengan kecepatan data yang tinggi pula, karena menghindari kesalahpahaman dalam penerimaan informasi pembelajaran antara pengajar dan siswanya. Teknologi 5G ini merupakan teknologi telekomunikasi yang diharapkan mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Terdapat beberapa konsep yang menjadi tujuan utama dari 5G, yaitu kecepatan data yang lebih signifikan dari 4G, yaitu menggunakan 10 kali lipat kecepatan yang dimiliki 4G. Yang kedua, ultra low latency, waktu pengiriman yang dibutuhkan suatu perangkat untuk mengirimkan paket data kepada perangkat lain, ini latensinya cukup kecil sekali. Yang ketiga adalah mendukung lebih banyak perangkat yang terhubung, seperti perangkat Internet of Things. Beberapa paper sudah melakukan penelitian mengenai Massive MIMO, telah membahas mengenai potensi Massive MIMO sebagai kunci mendukung teknologi masa depan. Nah, oleh karena itu pembelajaran daring yang saat ini ramai diperbincangkan rupanya memiliki beberapa dampak yang kurang nyaman bagi peserta didik maupun tenaga kependidikan. Salah satu yang paling performansi koneksi internet yang lemah, sehingga menyebabkan keterlambatan informasi atau keterlambatan mengirimkan tugas, sehingga menyebabkan miskonfirmasi oleh siswa maupun gurunya. Tentu saja pembangunan sistem komunikasi di Indonesia yang kurang merata juga memperparah dengan kurang responsifnya terhadap peningkatan performansi yang segalanya berubah haluan berbasis digital. Seharusnya dapat lebih dipersiapkan untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang dengan kondisi yang tidak dapat diduga sebelumnya, ya. Seperti halnya hari ini, pandemi yang terjadi dan belum dapat diperkirakan akan selesai kapan, menjadi hambatan besar dalam banyak sektor kehidupan, ekonomi, sosial, bahkan hingga di jantung pendidikan. Perubahan pembelajaran secara besar-besaran yang menerapkan konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ rupanya menjadi pilihan terbaik oleh pemerintah untuk sekarang ini. Ya, untuk tujuan memutus rantai pandemik yang terjadi. Namun sayangnya selain pilihan terbaik juga akan menyebabkan memperparah kondisi pendidikan yang sudah terkonsep sebelumnya. Beredar informasi bahwa tenaga pendidik mendatangi satu persatu rumah anak pendidiknya karena tidak adanya media yang dapat dijadikan pegangan di masa pandemi. Bukanlah hal ini sepatutnya dijadikan referensi ke depannya agar lebih menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya belum sempat terjamah koneksi internet infrastruktur yang lebih memadai. Nah, oleh karena itu PR dari pemerintah sendiri sebelum menerapkan teknologi 5G itu harus meratakan terlebih dahulu teknologi-teknologi di berbagai wilayah. Nah, misalkan dengan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah, maka sistem pembelajaran daring yang dapat dilaksanakan baik dan lebih reliable. Selain handal untuk video streaming, teknologi 5G juga mampu mendukung penggunaan augmented reality atau virtual reality dalam perkembangan dunia pendidikan yang kita kenal dunia metaverse, ya.
melalui perbandingan atas efektivitas yang lebih mendukung. Keduanya sama-sama unggul dengan berbagai kelebihan dan kebermanfaatannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang manfaat dari teknologi 5G untuk pendidikan yang dilakukan secara daring.